warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang kami hormati Ibunda dosen Hairani Ananda Putri MPD dan kepada teman-teman yang kami sayangi semuanya. Baik, langsung saja kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ega Fiorentina Nabila, Ainun Pratiwi, dan Vidya Irhamna akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan. Adapun materi pembahasan pertama yaitu tentang pendidikan Islam pada masa zaman Belanda akan dibawakan oleh Vidya Irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Irhamna dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah, pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Chow menduduki Jakarta yang dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Nah, pada zaman ini memiliki kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap penting dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Nah, untuk itu departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di tiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Nah, setelah itu pada tahun 1819 oleh Gubernur Jenderal Van Den mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Nah, kemudian mereka membuat surat edaran yang isi surat edarannya itu merupakan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Namun, pendidikan agama Islam pada waktu itu dianggap pemerintahan Belanda tidak dapat membantu mereka karena para santri masih dianggap buta huruf Latin sehingga para santri itu tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat. Hal itu merupakan pengaruh politik yang telah dibuat pemerintahan Belanda juga terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam karena didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agama yang lebih kuat kepada Kristen, dan rasa kolonialisme. Nah, untuk itu mereka menerapkan beberapa peraturan dan kebijakan yang isinya adalah peraturan yang pertama adalah pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesteraden. Nah, atas nasihat dari badan inilah, maka pada tahun 1905 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran berupa baca atau pengajian harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian peraturan yang kedua adalah pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang seperti kiai dapat memberikan pengajaran. Pengaturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak mulai tumbuh seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam atau PSI, Al-Irsyad, dan lain-lain. Dan peraturan yang ketiga adalah pada tahun 1932 Masehi keluar peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintahan Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar atau Wild School Ordonancy. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem pendidikan peralihan Hindu-Muslim. Nah, pada sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan sistem pendidikan Islam. Di sistem ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Di mana sistem keraton ini guru yang mendatangi rumah muridnya,
yang muridnya itu merupakan anak dari para bangsawan atau kalangan keraton. Sebaliknya, di sistem pertapa, murid yang mendatangi guru ke tempat pertapanya. Adapun murid-muridnya tidak terbatas lagi dengan golongan bangsawan atau kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Selanjutnya, mengenai sistem pendidikan surau atau langgar dan sistem pendidikan pesantren akan dibawakan oleh Saudari Ainun Pratiwi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sistem pendidikan di langgar atau surau. Pada sistem pendidikan di langgar ini tidak mengenal yang namanya tingkatan kelas dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di surau ini tidak menggunakan yang namanya papan tulis dan tidak menggunakan meja. Mereka hanya menggunakan sebuah kitab kuning sebagai sumber pengetahuannya. Mereka belajar dengan 3 metode, yaitu metode membaca, menghafal, dan ceramah. Mereka akan belajar dengan cara duduk di lantai membentuk setengah lingkaran, lalu kiai akan duduk di hadapan mereka dan membaca, menerjemahkan, lalu menjelaskan isi dari kitab kuning tersebut. Kemudian murid-murid tersebut akan membuat catatan penting di samping kitab kuning tersebut. Nah, metode ini disebut dengan metode halaqah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sistem pendidikan pesantren. Pada sistem pendidikan pesantren biasanya menggunakan 3 metode pengajaran. Metode pengajaran pertama biasa disebut dengan sorogan, yaitu di mana kiai hanya akan mengajar satu santri dari tingkat dasar. Tata caranya yaitu seorang santri akan menyodorkan sebuah kitab kepada kiai. Lalu kiai tersebut akan membacakan beberapa bagian dari kitab tersebut. Kemudian santri akan mengulangi bacaan kiai tersebut sampai ia benar-benar fasih melafalkan bacaan tersebut. Apabila santri tersebut telah lancar dan menguasai bacaan tersebut, maka ia boleh membaca dan menguasai materi baru. Metode yang kedua yaitu disebut dengan metode wetonan atau biasa juga dibilang dengan metode ceramah. Nah, biasanya kiai akan membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan hal-hal yang mungkin rumit menurut santri-santrinya. Santri akan menyimak bacaan, penjelasan, dan terjemahan dari kiai sambil membuat catatan di samping kitab-kitab tersebut. Metode yang ketiga disebut dengan metode musyawarah atau diskusi, atau juga bisa dengan metode seminar. Nah, biasanya santri-santri tingkat atas ataupun santri-santri yang memiliki ilmu yang sudah tinggi yang bisa menggunakan metode ini. Pada metode ini, santri ditekankan untuk aktif, yaitu dengan cara mengkaji dan mempelajari sendiri kitab yang telah diberi oleh kiai. Dan kiai hanya sebagai pembimbing dalam diskusi yang dilakukan oleh santri-santri tersebut. Baik teman-teman, sekarang waktunya kita untuk membahas tentang pendidikan Islam pada masa zaman penjajahan Jepang. Saya, Ega Fiorentina Bila, akan menjelaskan pada bagian tersebut. Nah, jadi pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang ini dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada masa itu, Jepang mengambil beberapa kebijakan untuk pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Kebijakan yang pertama yaitu mengubah kantor Voor Islamistische Zaken yang pada waktu itu, pada masa zaman Belanda, dipimpin sama kaum orientalis. Nah, jadi diubah sama Jepang, jadi dipimpin kaum Sumubi, yaitu tokoh Islam sendiri yang namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kebijakan selanjutnya waktu itu pemerintah Jepang sering berkunjung ke pondok pesantren yang ada di Indonesia dan memberikan bantuan. Terus juga pemerintah Jepang ini ngizinin berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Terus kebijakan selanjutnya, orang ini ngizinin ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA, yang pada akhirnya PETA ini bakalan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Nah, terus kebijakan selanjutnya diizinkannya Majelis Islam Al Indonesia atau MIAI
terus beroperasi. Tapi walaupun gitu tetap dibubarin dan diganti jadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Jepang pada zaman masa penjajahan Jepang. Nah, yang pertama itu ada pendidikan dasar, kalau di Indonesia bilangnya SD ya, tapi kalau waktu itu bilangnya Kokumin-gaku, itu setara kayak SD, lama studinya 6 tahun. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, itu sekolah namanya Gokumin-gaku atau pendidikan dasar. Selanjutnya ada pendidikan lanjutan. Kalau di Indonesia dibilangnya SMP sama SMA gitu, masing-masing 3 tahun. Nah, jadi yang SMP ini disebut Shoto Chugakko. Ini 3 tahun juga, kayak di Indonesia, kayak di SD. Terus yang SMA ini disebutnya Koto Chugakko, 3 tahun juga, setara kayak SMA. Jadi, yang SMP itu Shoto, yang SMA itu Koto. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan, ini setara kayak SMK, kalau sekarang ibaratnya mungkin SMK ya kan. Kalau dulu itu kejuruan ini membidangi kayak pertukangan, pertanian, pendidikan, teknik, terus apalagi pelayaran, seperti itu. Selanjutnya ada pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi ini mencakup perkuliahan, kayak kuliah gitu, yang sifatnya rasional, sosialisasinya tinggi, terus berpikir kritis. Yang ingin bertanya, kami persilahkan di grup chat WhatsApp grup. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.